Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tema 3 subtema 2 yaitu kedisiplinan, yang ini merupakan materi bagian dari PKN. Nah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedisiplinan ini sering kita dengar dari kelas 1 sampai kelas 6, baik itu di rumah maupun di sekolah dan di masyarakat. Nah, sumber belajar yang antum bisa lihat materinya bisa dilihat pada buku halaman 49, kemudian halaman 75 mengenai macam-macam sikap disiplin. Nah, yang pertama adalah disiplin, pengertian disiplin. Jadi, disiplin ini sikap taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kita sebagai manusia memerlukan peraturan agar segala sesuatu bisa dijalankan dengan baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang disiplin? Coba perhatikan teman-teman antum di sekitar antum. Masuk kategori manakah? Disiplinkah dia atau tidak? Yang pertama adalah tertib dan teratur saat melakukan kegiatan. Misal bangun pagi saat azan, kemudian mandi setengah 6, jam 6 sarapan, setengah 7 berangkat ke sekolah. Kalau sekarang lagi daring di rumah ya, maka jam setengah 6 mandi, jam 6 membantu ayah bunda, jam 7 sholat duha, kemudian mengaji sampai jam setengah 8 baru mengikuti pelajaran daring kan. Jadi kegiatannya tertib, teratur. Yang kedua, menepati janji. Kalau berjanjian sama teman itu on time. Misalnya janji jam 10, maka ketemunya ya jam 10, bukan jam 10.30. Ya. Yang ketiga, mempunyai jadwal kegiatan yang jelas. Besok ngapain ya? Nah, sudah ada kegiatannya, misal ada les, ada olahraga, dan sebagainya. Yang keempat, mematuhi peraturan. Dimanapun dia berada, dia akan mengikuti aturan yang ada di situ. Aturan di rumah, bantu ayah menyiram bunga, atau bantu mencuci mobil, bantu ibunda menyapu rumah, misalnya. Diikutin peraturannya. Jam 9 malam tidur. Nah, kalau mungkin berbeda peraturannya di rumah nenek gitu ya. Kalau di rumah nenek mungkin mengajinya jam 5 sore. Nah, itu kita patuh ya, di mana kita berpijak di situ langit dijunjung. Jika kita berada di suatu tempat, maka kita mengikuti peraturan yang ada di situ. Nah, yang kelima, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jika kita mendapatkan tugas dari ayah bunda ataupun dari sekolah, kita kerjakan sesuai jadwalnya. Jangan menunda ya. Karena akibat dari menunda, pekerjaannya jadi bertambah besok, sehingga jikalau kita malas, maka tidak dikerjakan dan akhirnya tidak mendapatkan ilmu dan nilai ya. Nah, dalam kehidupan kita, disiplin ini sudah kita terapkan pada keseharian ya. Ya, berikutnya, untuk apa sih kita disiplin? Yang pertama, hidupnya jadi tertib, nyaman, teratur, karena kegiatannya sudah terarah. Kemudian kita tidak tergesa-gesa. Misalnya jadwal kumpulnya jam 10 ya, karena antum menunda pekerjaan, jadi mau ngumpulnya jam 10 kurang. Wah, mana loadingnya lambat. Akhirnya terjadi kekacauan. Kemudian yang kedua, tugas dapat selesai tepat waktu. Jika deadline-nya besok, maka mulailah kerjakan dari sekarang, sehingga ketika kita kumpulkan tidak terlambat.
Yang ketiga, tidak terjadi kekacauan. Nah, kalau sudah terjadi kekacauan akibat tugas menumpuk ataupun tugas yang mendekati waktunya membuat kita tidak nyaman dan akhirnya malas, ilmu pun tidak dapat, ya. Nah, kemudian ada contoh-contoh tindakan disiplin. Ini hanya beberapa contoh ya. Datang ke sekolah, tidak menunda, buang sampah, nyebrang jalan. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Itu sama dengan meraih cita-cita tepat waktu. Yang kedua, tidak menunda untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Sekarang apa nanti ya? Nah, kerjakanlah sekarang. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan contoh disiplin. Bagaimana lingkungan kita akan terlihat bersih kalau kita tidak buang sampah pada tempatnya. Khususnya di rumah kita aja dulu, karena kita sering berada di rumah, kamar kita, ruang keluarga kita. Ya, kalau sampah berserakan pasti akan menimbulkan penyakit. Menyeberang jalan di tempatnya, jangan sembarangan ya, karena apabila kita tidak menyeberang jalan pada tempatnya bisa menyebabkan kecelakaan. Merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Masya Allah nak, salah satu cara kita membantu ibunda yaitu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Jika tempatnya rapi, rasanya nyaman sekali berada di dalam kamar, apalagi lagi daring ya. Yang berikutnya, meletakkan sepatu pada rak sepatu. Ini salah satu contoh disiplin dalam meletakkan benda. Apabila kita letakkannya sembarangan, maka akibat yang ditimbulkan sandalnya hilang, terpijak-pijak, tergeser entah kemana, dan rumah kita jadi tidak rapi. Tentunya tidak enak dipandang. Yang berikutnya, memakai helm ketika naik sepeda motor. Ini wajib. Walaupun tidak ada polisi ataupun ada, helm pada dasarnya digunakan untuk melindungi kepala. Ya, kita usaha melindungi kepala, kemudian berdoa semoga dalam perjalanan kita mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, memakai helm ini salah satu usaha kita melindungi tubuh kita. Jadi, bukan karena takut polisi ya, tapi memang untuk diri kita sendiri loh. Nah, macam-macam disiplin. Disiplin dalam menggunakan waktu dan disiplin dalam beribadah. Waktu ini bisa berupa dari kegiatan pagi sampai sore, apalagi di rumah. Misal pagi jam 7 duha, kemudian mengaji jam 8 mulai aktivitas belajar. Nanti jam 1 tidur siang, jam 4 membantu atau berkumpul dengan keluarga. Ya, disiplin waktu. Oh ya, khususnya tidur malam. Ya, tidur malam, sesuaikanlah jadwalnya karena antum sedang berada dalam masa pertumbuhan. Jika antum menggunakan waktu tidur yang cukup, maka pertumbuhan badan antum pun akan bagus. Yang kedua, disiplin dalam beribadah. Ibadah kita udah Rasulullah ajarkan melalui sholat 5 waktu. Ya, karena yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Masya Allah nak, dalam Islam sendiri sudah mengajarkan bahwa disiplin itu sangat-sangat diutamakan, terlebih sholat 5 waktu di awal waktu. Baiklah, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.